Selamat datang di pembelajaran Bahasa Indonesia. Berjumpa dengan saya, Ibu Rini Wulandari. Kali ini kita akan belajar bab kedua, teks pidato persuasif. Kalian pasti sudah sering mendengar kata pidato. Lalu, apa yang dimaksud dengan pidato persuasif? Pidato persuasif merupakan bagian dari teks eksposisi. Pidato persuasif adalah pengungkapan pendapat secara jelas dan logis sehingga dapat meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari satu sudut pandang. Tujuan pidato persuasif untuk meyakinkan audiensi untuk melakukan sesuatu. Cara mempersuasi ada 3, gunakan pendekatan etika, gugah perasaan audiensi, dan buat masuk akal. Etika berkaitan dengan hak dan kewajiban moral atau akhlak. Emosi berkaitan dengan luapan perasaan yang berkembang. Logika berkaitan dengan jalan pikiran yang masuk akal. Silakan dilihat contohnya. Struktur isi pidato persuasif ada 3. Yang pertama pernyataan posisi, yang kedua tahap argumen. Silakan dilihat penjelasannya. Yang ketiga, penguatan pernyataan posisi merupakan simpulan yang diambil untuk memperkuat pandangan penulis pada pernyataan posisinya. Selanjutnya, ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Yang pertama, nominalisasi atau pembendaan. Merupakan proses tata bahasa mengubah kata benda, kerja, sifat menjadi kata benda. Kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau kata benda. Penggunaan kata ganti dalam teks pidato persuasif adalah kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. 3. Kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas, biasanya diawali oleh hafalan ter atau di. 4. Kata teknis merupakan kata yang memiliki arti khusus terkait bidang atau keahlian tertentu. Silahkan dilihat contohnya. Sinonim dan antonim. Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama dengan bahasa lain, sedangkan antonim adalah kata yang berlawan makna dengan kata lain. Silahkan dilihat contohnya. Kata benda abstrak adalah kata benda yang berasal dari kata sifat atau kata kerja yang tidak merujuk objek melainkan suatu kejadian atau hal yang tidak terlihat. Contoh ketakutan, kegembiraan. Kata emotif adalah kata yang berkaitan dengan perasaan. Contoh, penggunaan sumber daya kita secara berlebihan akan menghancurkan tanah. Kata tugas atau konjungsi adalah kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Misalnya sebab, karena, atau, namun, sebelum, dan sebagainya. Silakan lihat contoh. 9. Modalitas merupakan pernyataan menyuguhkan, menginginkan, kemungkinan, atau keharusan. Misalnya, mungkin, dapat, akan, pasti, nyaris, seharusnya, tentu, dan sebagainya. Contoh, kami akan mendukung. Thank you for watching.